Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu penonton setia video-video dari channel Alfa Privat. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar ya terkait dengan apakah ini adalah kesesuaian antara apa yang ditulis di esai pada saat tahap satu dengan jawaban yang diberikan pada saat wawancara di tahap kedua ini ya. Nah, itu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah asesor pewawancara itu sebenarnya bisa melihat jawaban esai kita ya dulu ya untuk menyesuaikan atau tidak gitu. Ya. Namun sekali lagi sebelum kita bahas video terkait topik ini, teman-teman yang baru pertama kali menonton video dari channel Riva Privat dimohon dengan sangat untuk melakukan subscribe, dan teman-teman yang selama ini hanya nonton belum subscribe silakan subscribe ya. Nah, pertanyaan pertama ya, apakah asesor itu dapat melihat jawaban esai kita? Ya, karena asesor yang memilih asesor pemeriksa esai ya, pemeriksa esai itu tidak sama loh dengan yang pewawancara, tidak sama ya. Nah, pertanyaannya ini apakah si pewawancara ini bisa melihat esai? Ya, jawabannya adalah iya. Iya, dapat dilihat ya, dapat dilihat. Tapi tidak diharuskan untuk melihatnya gitu ya. Jadi asesor itu hanya sebagai bahan untuk bertanya nanti supaya tidak terlalu lama bertanyanya, maka silakan untuk melihat esainya. Ya, bisa dilihat kapanpun, ya, sebelum wawancara dan setelah wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara kita, narasumber kita mengatakan bahwa biasanya, ya, pertanyaan berikutnya adalah kapan pewawancara akan mengecek esai. Meskipun tidak harus ya. Yang pertama itu seharusnya adalah sebelum wawancara. Sebelum wawancara. Jadi jika asesor ingin mengetahui lebih awal atau lebih detail terkait dengan kandidat, maka dia akan mengecek sebelum wawancara, ya, mengecek esainya dan CV-nya mungkin. Kemudian bisa juga saat wawancara. Saat wawancara ini itu dilakukan misalkan ya, jika kandidat itu kesulitan bercerita, kesulitan bercerita atau menjawab, ya, atau menjawab. Nah, kalau kandidat kesulitan menjawab, maka asesor juga akan kesulitan, sehingga mungkin akan diingatkan jawabannya pada saat esai, ya. Misalkan ya, di situ kan di esai itu ada pelatihan-pelatihan ya yang kita ikuti, kita masukkan. Nah, mungkin pewawancara akan mengingatkan itu. Lah, di esai dulu Bu Ibu mengisi ada pengalaman ini loh. Pengalaman pelatihan. Nah, coba ceritakan yang pelatihan itu, Bu. Nah, gitu loh. Ya. Jadi, kapan pewawancara mengecek esai? Itu yang pertama sebelum wawancara, ya, untuk memastikan bahwa eh, pewawancara itu mengenal kandidat yang akan diwawancarai. Kemudian yang kedua adalah saat wawancara, ini kemungkinannya jika kandidat itu kesulitan bercerita atau menjawab, maka akan disesuaikan dengan esainya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh. Jadi intinya adalah apakah asesor dapat melihat jawaban esai kita? Iya. Ini jawabannya ya. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah jawaban saat wawancara harus sama dengan esai? Nah, ini secara singkat jawabannya tidak. Tidak harus sama. Ya. Tidak harus sama. Kenapa tidak harus sama? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, itu kandidat mungkin saja memiliki banyak pengalaman gitu, sehingga dia bisa memilih jawaban yang berbeda. Banyak pengalaman untuk diceritakan ya. Kemudian yang kedua, boleh saja kandidat itu tidak sadar bahwa ini sebenarnya yang digali sama dengan pada saat esai gitu ya. Karena pada saat wawancara itu asesor itu menggali 8 kompetensi ya.
8 kompetensi yang sudah berkali-kali saya jelaskan. Ya. Kemudian pada saat esai itu hanya ada 7 kompetensi yang digali. 7 kompetensi, ya. Nah, dari 8 kompetensi ini itu sama dengan 7 yang ini. Ya. Ada satu kompetensi yang tidak digali di esai, itu ya. Nah, sehingga jawaban untuk pertanyaan inilah tidak harus sama, ya. Nah, untuk alasan-alasan ini ya. Tapi yang jelas yang di esai dan wawancara itu menggali kompetensi yang sama, oke? Menggali kompetensi yang sama. Sehingga jawabannya tidak harus sama, tapi tetap harus menjawab kompetensi. Tetap harus menjawab sesuai kompetensi. Sesuai kompetensi. Kompetensi, ya. Kompetensi yang ini tentunya, ya. Yang 8 ini. Oke. Yang terakhir, apakah jawaban akan dikonfirmasi ke esai? Ini maksudnya ini saat wawancara ya. Saat wawancara, apakah akan dikonfirmasi ke esai? Nah, ini kalau yang ini jawabannya bisa 2. Bisa iya, bisa juga tidak. Saya akan mulai dengan tidaknya dulu. Kapan tidak? Jika 1, ya. Kandidat sudah menjawab sesuai harapan asesor. Ya. Sesuai harapan itu yang mana? Yang lengkap STAR-nya. Ya. Yang oke SIR-nya. Nah, seperti itu ya. Hanya ini saja. Ya. Kalau sudah lengkap untuk apa lagi mengkonfirmasi ke esai, ya? Nah, seperti itu. Nah, ini yang iyanya ini, ya lawannya yang ini ya. Kalau kandidat tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Ya. Berteori, ya. Menjawabnya itu teori saja. Ya, bukan pengalaman. Kemudian yang terakhir, kapan iya? Jika terlalu bertele-tele atau samalah dengan yang berteori ini, ya. Terlalu bertele-tele atau tidak jelas, ya. Karena banyak kasus ya, teman-teman itu dibuatkan saja esainya dan sebagainya gitu, sehingga pada saat diperiksa esainya sangat oke, tapi pada saat dikonfirmasi saat wawancara itu sangat kacau, ya. Jadi demikian ya, terkait dengan esai ini ya. Jadi yang pertama kesimpulannya ya, asesor bisa memeriksa esai, dapat melihat esai, ya. Kemudian yang kedua, apakah jawaban harus sama? Tidak harus sama. Tidak harus sama. Esai dan wawancara. Kemudian yang terakhir, apakah akan dikonfirmasi? Dikonfirmasi bisa ya, bisa juga tidak. Nah, itu jawaban untuk 3 pertanyaan ini ya. Baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton channel Eva Privat. Dipersilakan untuk klik tombol subscribe, like, serta komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.